Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Kali ini kita akan menuju sebuah tempat di mana tempat ini mempunyai histori di masa kecil saya ya. Kira-kira saat itu saya masih seusia anak sekolah dasar. Dan di saat itulah untuk pertama kali saya bisa ketemu dengan seorang raja yang sekarang sudah menjadi seorang gubernur. Beliau adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Dan keunikan dari peristiwa ini adalah saya itu di saat ketemu pertama kali dengan Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, sembari berjabat tangan, saya itu sempat-sempatnya memegang batu akik yang beliau pakai ya. Jadi batu akik itu saya tekan-tekan gitu ya. Karena di zaman kecil saya, batu akik ini mempunyai nilai mistik dan kemewahan tersendiri ya. Jadi batu akik itu di zaman dahulu di kecil saya itu memang agak bernilai istimewa lah gitu ya. Apalagi batu akik yang dipakai oleh seorang raja. Oleh sebab itulah di saat saya ketemu pertama kali dengan beliau Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, saya sempat-sempatkan memijit-mijit batu akik yang beliau pakai ya. Dan saya ingat betul di saat pertemuan itu atau saya bisa berjabat tangan dengan beliau itu, saya berada di sebuah lapangan yang dekat dengan Pasar Pundong ya. Oleh sebab itu hari ini saya akan melaksanakan napak tilas pertemuan saya perdana kali dengan beliau dan bisa sampai berjabat tangan ya. Jadi lokasi itu ada di sebuah lapangan, makanya hari ini saya akan berkunjung ke beberapa lapangan yang lokasinya itu di sekitar Pasar Pundong. Tadi kita sudah mengunjungi lapangan Panjang, itu lokasinya di sisi barat dari Pasar Pundong ya, meskipun ya agak barat ke selatan itu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya analisa, saya ingat-ingat betul lokasinya bukan di situ. Dan kayaknya terlalu jauh ya lokasinya ya, karena memang ya saya lupa ingat ya, karena memang sudah lama sekali, karena sudah puluhan tahun atau ya. Nah ini teman-teman, di saat saya melaksanakan perjalanan untuk ekspedisi, saya bertemu sebuah bangunan tua atau bangunan kuno yang konon ini diperkirakan adalah peninggalan zaman Belanda ya, karena di sekitar sini itu dahulu kala terdapat sebuah pabrik gula peninggalan dari masa Belanda, dan di sini itu ada kayak lori itu ya, jadi pengangkut gula gitu ya. Jadi Belanda itu di masa lalu itu banyak mendirikan pabrik gula ya, sebagai komoditas utama atau usaha utama ya, untuk mensupport penjajahannya di bumi pertiwi Indonesia ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya penjajah itu juga memerlukan biaya ya, untuk kehidupan para ya prajurit-prajuritnya atau para pejabat-pejabatnya yang disebar di seluruh wilayah yang dijajah oleh Belanda saat itu. Nah ini teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan lagi untuk napak tilas ya. Betul-betul napak tilas ini, karena ini cerita ini nyata ya, jadi jangan dikira ini cerita yang wah aneh-aneh gitu ya, kok mengada-ada. Beneran ini meskipun ya sudah puluhan tahun ya. Kenapa saya kok mengangkat kembali, karena memang video-video saya ini ya belum lama ini memang terkait dengan beliau Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, dan saya pun teringat, saya pernah ya di waktu kecil dahulu kala itu bertemu pertama kali dengan beliau itu berada di sekitar lapangan dekat dengan Pasar Pundong.
Dan saya juga ingat betul di saat itu saya sempat memijit-mijit batu akik beliau ya. Karena memang betul-betul ya, di zaman dahulu itu kan yang namanya kayak benda-benda yang berbau mungkin pendekar-pendekar atau yang berbau kayak pahlawan-pahlawan. Pokoknya karena kan dulu itu HP itu ya belum seperti sekarang ya, HP itu belum ada kayak ya malahan ya. Jadi kita itu bermain-main itu dengan hiburan-hiburan yang yang berbau-bau alami ya. Ya kayak batu akik itu kan bersifat kayak miliknya pendekar atau kesaktian, keampuhan gitu. Jadi ya sebagai anak kecil seneng gitu ya. Dan di saat saya ketemu pertama kali dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 itu ya itu kesempatan saya bisa bersalaman, terus saya pijet-pijet batu akiknya itu ya. Jadi ya kalau teringat itu ya ketawa-ketawa sendiri ya. Kalau nggak salah beliau itu dulu turun di lapangan ini ya kalau nggak salah pakai helikopter, kalau nggak pakai mobil ya, saya lupa ya. Dan itu pun saya salamannya itu setelah selesai atau baru turun dari helikopter atau mobil itu juga lupa. Tapi ya jelas saya teringat betul saya bisa salaman saat itu ya. Nah ini teman-teman, tadi saya sudah melewati Pasar Bantul ya. Dan ini saya akan mengunjungi di timur, sisi timur dari Pasar Bantul ini karena di timur Pasar Bantul ini memang ada sebuah lapangan. Nah, apakah lapangan ini adalah lapangan napak tilas saya di saat pertama kali ketemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Itu saya masih kecil betul ya. Jadi ya belum belum paham yang gimana ya, masih lugu-lugunya, polos-polosnya ya. Makanya ya sampai sempat-sempatnya itu mijit-mijit batu akiknya ya. Kalau waktu dapat diulang tentu saja kalau saat ini ya sekarang ini kok saya ketemu lagi atau salaman ya mungkin saya tidak akan mijit-mijit batu akiknya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Nah ini teman-teman di sini ada lapangan sepak bola dan ini saya akan menganalisa, saya akan mengulang kembali, mengulas balik kembali di masa lalu. Apakah benar kira-kira ini lapangan yang menjadi tempat saya pertama kali bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10? Tapi setelah saya berpikir lagi, menimang-nimang lagi, mengulas balik kembali waktu, kayaknya bukan ini lokasinya. Karena saya ingat betul bahwa lokasi dari tempat saya pertama kali bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 itu dekat banget dengan Pasar Pundong ya. Jadi lokasinya itu kayaknya selatan Pasar Pundong ya. Oleh sebab itu saya akan menuju kembali di Pasar Pundong dan akan meneliti, menganalisa dan langkah demi langkah, detik demi detik mengekspedisi lokasi di sekitar Pasar Pundong. Apakah masih ada lapangan ya, lapangan yang dahulu kala menjadi tempat saya bertemu pertama kali dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Jadi memang benar kok ya, saya itu ingat betul bahwa lapangan itu kayaknya berada di sisi selatan dari Pasar Pundong ya. Tapi kok saya lihat, saya sering lewat situ kok sudah tidak ada lapangannya gitu ya. Terus saya ingat-ingat ya, terus saya selanjutnya mencoba untuk scroll YouTube ya dari channel teman saya yang bernama channelnya itu adalah Murmeniko. Dan di sana beliau meliput tentang sejarah masa lalu dari Kecamatan Pundong. Dan di video tersebut beliau mengatakan bahwa di lokasi selatan Pasar Pundong itu yang sekarang dibangun sebuah balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas disingkat BRTPD itu dahulunya adalah sebuah lapangan. Nah ini ternyata ketemu jawabannya teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya mau membuat video ini ragu-ragu teman-teman. Karena apa? Karena kayaknya lapangannya itu di selatan Pasar Pundong, tapi kok lapangannya nggak ada. Jadi saya ragu, apa saya cuma mimpi atau ini kayak cuma apakah ini cuma kayak renungan gitu ya. Tapi ternyata setelah saya melihat video dari channel teman saya Murmeniko, beliau ini kan meliput sejarah-sejarah Pundong dan beliau juga meliput sejarah dari lapangan
yang sekarang itu dibangun BRTPD tadi. Jadi ternyata dulu ini memang lapangan. Lah inilah teman-teman yang dimaksud dari Mazmur menika, yaitu Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Dan konon tempat inilah yang dahulu adalah sebuah lapangan. Dan dulu juga konon ratusan tahun yang lalu lokasi ini juga sebenarnya adalah tempat pabrik gula Pundong. Nah inilah teman-teman Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas yang dahulu kala di sini itu ternyata benar-benar lapangan ya, yang menjadi tempat saya pertama kali bisa berjabat tangan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Tentu saja di waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya masih muda ya, Dan ini di timurnya kok ya. Di timurnya ini terdapat sebuah SMA Negeri 1 Pundong, dan konon juga SMA Negeri ini dahulu kala itu juga lokasi tempat ya administrasi dari pabrik gula Pundong. Nah ini teman-teman saya akan mengitari sambil saya akan mengingat-ingat sebuah sejarah. Jadi ini juga sejarah teman-teman ya. Saya membuat sejarah di tempat ini meskipun ya sejarahnya rakyat biasa, rakyat kecil ya. Jadi disinilah menjadi lokasi pertama kali saya ketemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Dan saya bisa berjabat tangan sambil menekan-nekan batu akiknya ya. Meskipun saya sesudah itu ya pernah ketemu lagi, yaitu di saat halal bihalal Idul Fitri, tapi kan itu di zaman yang saya sudah dewasa ya. Jadi ya mungkin sudah tidak kaget lagi ketemu dengan beliau ya. Tapi di lokasi ini yang sekarang dibangun sebuah bangunan yang besar ini ya, bangunan yang penuh dengan tiang-tiang beton ini ya. Ini dahulu kala adalah sebuah lapangan, dan lapangan ini dahulu kala itu kayaknya pas saya ketemu dengan beliau itu ada acara kayak mungkin kampanye partai ya, kalau nggak salah partai Golkar kalau nggak salah ya, atau acara apa ya, kalau saya ingat saya sih di sini tuh kayaknya kampanye partai Golkar gitu ya. Jadi beliau kan yang saya ketahui beliau itu adalah kader partai Golkar ya di masa pemerintahan Orde Baru ya. Tapi saya masih kecil sekali. Nah inilah teman-teman pemandangan dari lokasi yang menjadi napak tilas masa kecil saya bertemu pertama kali, berjabat pertama kali dengan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Inilah lokasinya teman-teman ya. Ya meskipun ini hanya sekedar histori kecil, tapi bagi saya ini masih teringat sampai sekarang ya. Ya kalau nggak teringat ya mana mungkin saya membuat video seperti ini ya. Ini kan saya usahakan membuat video itu yang ibaratnya ya nyata lah, maksudnya yang benar-benar lah gitu ya. Tapi ini memang benar karena saya ingat betul kok ya. Nah inilah teman-teman, saya sudah melaksanakan napak tilas, meskipun napak tilas ini adalah saya sendiri ya, jadi bukan para prajurit raja atau penggawa raja Mataram, bukan ya. Ini histori dia mungkin di zaman-zaman ya tidak terlalu tua, karena kan cuma di zaman-zaman tahun 1990-an lah gitulah ya. Nah ini teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, di depan saya ini saya sempat meliput, kayaknya di depan saya ini adalah jalur rel lori ya, yang mengangkat tebu ya, mengangkat gula ya, jadi ya mengangkat tebu dan gula lah gitulah, kemungkinan seperti itu ya. Ya sekarang masih terlihat gundukannya sih ya, kalau nggak salah itu ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita meniti sebuah sejarah, meskipun sejarah itu dari saya sendiri atau histori saya sendiri, ini membuktikan bahwa semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita atau generasi selanjutnya. Itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama dan kita dapat silaturahmi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.